Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasatis sanawiyah Surya Buana Internet di Malang bil maddah al-ulumul ijtimaiyah fil fasli sabi ma'al ustadzah Siti Zubaidah. Tayyib al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang, pada kali ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran IPS dengan materi baru yaitu interaksi sosial dan lembaga sosial. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan, di mana pembahasan itu kita bercerita tentang bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa memenuhi kebutuhannya. Untuk kali ini, kita akan membahas tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Di sini manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, ada ayat yang mengatakan tentang kaitannya interaksi sosial dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangatlah berat. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial, menyebutkan ciri dan syarat interaksi sosial, dan menjelaskan faktor pendorong interaksi sosial. Mari kita kupas satu persatu materi tersebut. Pengertian interaksi sosial. Setiap hari manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan orang lain, bukan? Kita bisa melihat pada saat kita berbicara dengan orang tua kita, atau berdiskusi dengan teman saat belajar, atau pada saat kita sedang memenuhi kebutuhan. Melalui interaksi sosial, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Di sini dijelaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok, dan antara orang dengan kelompok. Hubungan perorangan ditunjukkan adanya hubungan seseorang antara individu dengan individu, misalkan pada saat kita berkonsultasi dengan guru. Kemudian hubungan antar kelompok dengan kelompok ditunjukkan dengan adanya pertandingan. Di sini ada pertandingan bola voli. Selain itu bola basket atau pertandingan sepak bola itu juga contoh dari hubungan kelompok dengan kelompok. Ada juga hubungannya bersifat perorangan dengan kelompok. Ini ditunjukkan ketika guru sedang menyampaikan pelajaran di hadapan murid-muridnya. Sebaliknya, ada juga hubungan yang sifatnya kelompok dengan perorangan. Biasanya ketika orang melakukan demonstrasi, itu menuju kepada satu orang saja. Itu menunjukkan adanya hubungan kelompok dengan perorangan. Ciri-ciri interaksi sosial. Menurut Loomis, ahli sosiologi dari Amerika Serikat,
Ciri-ciri interaksi sosial diantaranya jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Kalau hanya dilakukan 1 orang berarti bukan tergolong interaksi. Selanjutnya adanya komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau bahasa isyarat. Adanya tujuan yang dicapai tanpa ada tujuan berarti bukan tergolong interaksi sosial. Yang lain adanya dimensi waktu, atau dimensi waktu ini bisa waktu dulu, sekarang, atau yang akan datang. Berikutnya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Sering kita lihat bahwa semua aktivitas manusia tidak dikatakan sebagai interaksi sosial, akan tetapi harus memenuhi syarat. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah 1. Kontak sosial, yang kedua komunikasi. Kontak sosial. Kontak diambil dari bahasa Latin yang artinya kon atau cum dan tengo. Kon atau cum artinya bersama-sama, sedangkan tengo artinya menyentuh. Dapat diartikan bahwa kontak artinya menyentuh bersama-sama atau dapat terbentuk bila ada respon dari pihak yang lain. Sedangkan komunikasi, sering kita bercerita kepada teman kita. Kita pasti akan dilihat bagaimana tanggapan teman kita. Saat teman kita bercerita, apakah terjadi komunikasi? Komunikasi di sini artinya proses pertukaran informasi, ide atau gagasan atau berupa perasaan. Komunikasi harus ada 2 syarat, yaitu komunikan dan komunikator. Komunikan adalah orang yang menerima informasi, sedangkan komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi. Kembali kepada kontak sosial, berdasarkan caranya, kontak sosial bisa berupa kontak secara langsung atau primer, dan kontak sosial secara tidak langsung atau kontak sekunder. Kontak sosial langsung artinya kontak yang dilakukan karena adanya respon tanpa ada perantara. Jadi kita berbicara langsung dengan orangnya atau bertatap muka. Bisa juga dengan melalui media HP atau telepon. Sedangkan kontak tidak langsung atau kontak sekunder yaitu kontak yang dilakukan tidak secara langsung atau ada perantara. Misalkan di sini perantaranya berupa menulis surat. Itu termasuk kontak tidak langsung. Sedangkan berdasarkan dampaknya, ada kontak sosial positif dan kontak sosial negatif. Kontak sosial positif ini mengarah kepada mengarah pada kerjasama. Sedangkan kontak sosial yang berupa negatif mengarah pada pertentangan. Karena ini materinya banyak, nanti akan dibahas di bahasan di pertemuan selanjutnya. Sedangkan kalau kita lihat syarat interaksi yang berupa komunikasi, harus ada unsur-unsur komunikasi di dalamnya, yaitu adanya sumber informasi, adanya pesan, saluran komunikasi, komunikan, umpan balik atau adanya gangguan komunikasi. Ini diantaranya syarat-syarat dalam interaksi sosial. Selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial. Adanya interaksi sosial disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya yang menyebabkan adalah adanya imitasi, identifikasi, simpati, empati, sugesti, dan motivasi. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu di bahasan selanjutnya. Anak-anakku sekalian dan pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Faktor pendorong interaksi sosial yang pertama adalah imitasi.
Imitasi merupakan kecenderungan meniru orang lain. Imitasi ini bisa meniru mulai dari sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang. Di sini saya contohkan adanya seorang ibu yang ditiru gayanya oleh anaknya. Sampai pada alat-alat yang digunakan pun ditiru. Selain itu juga ada seorang anak yang sedang ikut sholat orang tuanya, dia menirukan posisi sujud. Selain itu ada juga meniru seorang tokoh. Di sini ada seorang yang bergaya seperti ala Barbie. Persis mulai dari wajahnya, penampilan rambutnya maupun pakaiannya. Dan hati-hati, di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang meniru gaya artis Korea. Hati-hati anak-anak, bahwa apa yang kita tiru itu sebenarnya tidak benar. Meskipun apa yang kita tiru itu bisa membawa dampak negatif maupun positif. Tapi jangan lupa, kita punya orang yang patut kita tiru, baik dari semua tingkah laku, penampilan maupun tindakannya. Siapa yaitu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah dilupakan itu sebagai figur yang harus kita tiru. Selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi merupakan keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain karena keteladanannya. Ini yang membedakan antara identifikasi dengan imitasi. Kalau identifikasi ditiru karena keteladanan, tapi kalau imitasi ditiru karena hanya perilakunya. Di sini saya contohkan adanya tokoh pemimpin bangsa kita, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY, dan sekarang Bapak Jokowi. Orang pasti punya idola di antara kepemimpinan tokoh ini. Misalkan Pak Karno karena tegas dalam memimpin, Pak Harto karena tauladan perilakunya yang sopan, bijaksana. Pak Habibie juga karena adanya kecerdasan yang beliau miliki. Dan identifikasi lain yang mungkin akan ditiru oleh tokoh-tokoh yang mengidolakan. Faktor pendorong interaksi sosial selanjutnya adalah simpati. Simpati merupakan perasaan tertarik terhadap perilaku atau penampilan seseorang. Hal ini bisa kita lihat, misalkan gambar ini menunjukkan seorang anak yang merasa kasihan dengan temannya karena dia menangis. Ini adalah salah satu bentuk contoh simpati. Kenapa? Karena dia merasa iba terhadap temannya sehingga dia ikut merasakan kesedihan temannya. Ini juga bisa kita simbolkan dalam bentuk simpati. Kenapa? Menunjukkan uluran tangan atau memberikan pertolongan kepada orang lain itu juga salah satu bentuk simpati yang banyak kita lakukan di masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, bentuk empati. Empati merupakan kemampuan seseorang ingin merasakan kondisi orang lain. Kalau simpati tadi hanya merasa bersedih atau ikut larut dalam perasaan orang lain. Akan tetapi, kalau empati, ini di samping kita ingin merasakan kepedihan orang lain juga ingin turut serta dalam membantu. Di sini saya gambarkan adanya kepedulian masyarakat dalam membantu korban peduli banjir atau orang-orang yang ingin mengulurkan tangannya dengan memberikan bantuan kepada orang miskin, atau bisa juga seseorang yang ingin berusaha membantu atau meringankan beban para yatim piatu. Ini semua adalah contoh dari rasa empati. Jadi bisa kita simpulkan, kalau simpati hanya sekedar rasa kasihan, kalau empati turut serta di samping hanya kasihan, tapi juga
turut serta membantu atau meringankan kesusahan orang lain. Selanjutnya adalah bentuk sugesti. Sugesti merupakan sikap atau tindakan seseorang yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Kenapa? Karena sugesti ini memberikan pengaruh terhadap seseorang yang bisa merubah baik itu pola pikir, saran, kritik, atau tindakan seseorang. Di sini saya contohkan seorang ulama yang sedang memimpin jamaahnya. Semuanya akan mengikuti apa yang disampaikan. Selain itu ada juga, ini salah satu contoh seorang aktor yang memberikan motivasi yang sangat terkenal sekali. Selain itu ada juga seorang hipnoterapi yang sedang menangani pasiennya. Ini juga salah satu bentuk sugesti sehingga orang ini akan ikut larut di dalam pengaruh motivator tersebut. Faktor yang mendorong terjadinya interaksi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan atau keinginan untuk melakukan tindakan dalam memperbaiki hidup. Ini bisa dilakukan karena pengaruh dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Motivasi ini dilakukan biasanya dalam mencapai suatu tujuan. Mereka akan bersemangat untuk melakukan suatu tindakan agar tercapainya suatu tujuan. Salah satu contohnya misalkan seorang anak yang sedang belajar dengan tekun agar cita-citanya bisa tercapai. Atau sebuah organisasi yang melakukan doa bersama dalam melakukan kegiatan agar usaha yang dilakukan bisa berhasil dengan baik. Inilah beberapa faktor yang mendorong terjadinya interaksi sosial. Kesimpulan dari materi ini silahkan perhatikan dan pahami dengan baik. Demikian ulasan materi tentang interaksi sosial. Semoga kita bisa bertemu kembali di materi yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf atas kekurangannya. Hayya bina nahtatim bi qiraatil kafaratil majlis wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.